Ita. Nggih. Mohon izin mulai nggih, Pak Rokib dan Bu Retno, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa kembali, kita ketemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, bersama Bu Ita. Ini kelas 4 ya. Iya, Bu. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama ya, biar kita diberi kemudahan, keberkahan, dan kepahaman dalam menerima ilmu. Bu Guru minta tolong Nanda Alif, silahkan untuk memimpin berdoa hari ini. Silahkan Nanda Alif. Siap, Bu. Siap. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nanda Alif. Kita beri jempol 2 untuk Nanda Alif. Tepuk tangan teman-teman. Nah, untuk pertemuan yang akan datang gantian ya yang berdoa biar semuanya bisa satu-satu berani memimpin teman-temannya dalam berdoa. Kemudian sebelumnya Bu Ita akan cek absensi hari ini. Bu Ita panggil satu-satu, nanti yang Bu Ita panggil namanya tolong jawab dengan hadir bagi laki-laki dan hadiroh bagi perempuan. Untuk kelas 4 ya. Yang pertama Nanda Alif. Hadir, Bu. Hadir. Ya. Nanda Haryanto. Hadir. Nanda Rudi. Pipis, Bu, pipis. Oh, pipis ya, tapi hadir ya. Hadir, hadir. Nanda Iwan. Ya, Bu Guru hadir. Nanda Atiatul. Nanda Sri. Nanda Sri ada? Saya, Bu. Oh ya. Nanda Yuni. Hadirah, Bu. Nah, Nanda Siti Komaria. Hadirah, Bu Guru. Nanda Prisa. Kantin, Bu Guru, sarapan. Oh iya. Selanjutnya Nanda Vina. Hadirah. Ya. Nanda Iqbal. Sunat, Bu. Sunat ya. Berarti kapan sunatnya ini? Sudah Kemarin. Kemarin ya. Selanjutnya Nanda Susti. Hadirah, Bu. Hadirah. Yang terakhir Nanda Fauzi. Nemenin sunat. Oh, nemenin. Ya, baiklah. Alhamdulillah sehat semua. Dicek dulu kalian badannya, pakaiannya sudah rapi apa belum? Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Kamu terlambat dari belakang, kebelet Bu Guru. Maaf. Ya, tidak apa-apa, silahkan masuk. Sudah dicek semuanya, sudah rapi-rapi, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik yang perempuan, sudah siap menerima pelajaran dari Bu Ita? Sudah Bu Guru. Oke, sebelumnya Bu Ita mohon izin akan mempresentasikan ini, mohon izin di-share ya untuk materi hari ini.
Mohon maaf ya, ini sambil nunggu. Gambarnya bagus, Bu Guru. Nggak apa-apa Bu Guru, nggak apa-apa. Power Rangers ya Bu Guru. PowerPoint. Iya ini. Itu saudaranya Mas Iwan. Iya. Itu ada filmnya Bu Guru. PowerPoint. Mirip point blank apa ya? Point blank. Blank. Kurang gaul. Haryanto kurang gaul, orang ngerti point blank. Pegaweane nang sawah lah. Wis nang sawah terus ora gaul. Mancing belut. Benar ya anak-anak, ini ada kendala koneksi. Sinyalnya nggak bagus ya Bu Guru. Iya, sinyalnya ini nggak bagus. Tapi wajahnya Bu Guru kok bagus ya? Ayo. Oh iya, Ayu maksudnya. Kerudungnya cantik loh. Sudah kelihatan? Dah. Ya, PowerPoint-nya sudah kelihatan? Ya. Alhamdulillah. Akhirnya ya. Terima kasih kalian sudah sabar menunggu. Ya, sabar menunggu materi dari Bu Guru. Baiklah, kita lanjutkan anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat Allah. Ya, nanti kita akan belajar yang pertama tentang makna beriman kepada malaikat Allah, dan yang kedua kita akan belajar tentang nama-nama dan tugas dari malaikat Allah. Kemudian yang selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pertama coba Nanda Iwan, dibacakan coba Nanda Iwan. Siap Bu Guru. Siswa dapat menjelaskan makna beriman kepada malaikat Allah dengan benar. Ya, sip, jempol. Dua. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, silahkan Nanda Vina. Silahkan Nanda Vina dibacakan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah dengan benar. Sip, jempol juga. Wah, pintar-pintar. Tepuk tangan buat Nanda Iwan dan Nanda Vina. Hebat. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu makna beriman kepada Allah. Ya, sebelum nanti kita belajar, Bu Guru akan membagikan kelompoknya, nanti didiskusikan ya. Untuk kelompok yang pertama yaitu Nanda Alif, Nanda Haryanto, dan Nanda Rudi. Ya, kelompok yang kedua Nanda Iwan, Nanda Atiatul, Nanda Sri Astuti, dan Nanda Yuni. Dan kelompok yang ketiga Nanda Siti Komariah, Nanda Moko, Nanda Vina, dan Nanda Susti. Karena Fauzi sama Iqbal tidak berangkat, jadi sementara sama Bu Guru tidak dimasukkan kelompok, tidak apa-apa ya. Iya Bu Ya. Guru. Ya, silahkan nanti didiskusikan apa itu pengertian iman kepada malaikat Allah, terus dibuatnya dari apa, ya. Terus malaikat jumlahnya ada berapa, iman kepada malaikat Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa. Silahkan didiskusikan, nanti Bu Guru tanya masing-masing kelompoknya ya. Bu Guru kasih waktu 1 menit cukup? Tidak Bu Guru. Tidak, berapa menit? 2 menit ya.
Cukup. Satu Ya, menit. oke. Silakan. Ya. Ya cukup, silakan. Yang pertama, kelompok 1. Tentang pengertian iman kepada malaikat Allah. Ya, saya Pengertiannya apa? Bu. Oh iya, Haryanto, Nanda Haryanto, silahkan. Ya, beriman kepada malaikat yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu ada dan malaikat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betul, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2. Rukun iman kepada malaikat Allah, rukun iman yang keberapa? Silahkan. Yang kedua, Bu. Yang kedua, ya. Sip, pintar. Kemudian yang kelompok 3. Silakan, pengertian dari malaikat itu sendiri. Kalau tadi sudah pengertian iman kepada malaikat Allah, sekarang pengertian dari malaikat itu sendiri. Kelompok 3, silakan. Ya, Bu Guru. Ya, silakan Anda, Susti. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Ya, Betul. ya betul. Ya. Terus malaikat itu makhluk Allah yang bagaimana ya? Yang taat apa tidak ya kira-kira ya? Taat. Jadi anak-anak, yang namanya malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat taat. Jadi ketika Allah memerintahkan apapun ya, sama malaikat itu tidak pernah ditolak. Karena malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Jadi tidak pernah menolak apa yang diperintahkan oleh Allah ya. Selanjutnya, malaikat itu jumlahnya sebenarnya ada banyak ya. Namun yang wajib kita imani atau kita ketahui itu ada 10 ya. Ada yang sudah tahu nama 10 malaikat itu? Ya, Bu. Ya, belum tahu ya? Udah tahu apa belum? Belum, Bu Guru. Belum, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Berarti Bu Guru sampaikan dulu ya nama dari 10 malaikat Allah. Nah, nanti ada 10 malaikat dan juga kita akan menyampaikan, Bu Guru akan menyampaikan tentang tugas-tugasnya. Itu silakan kalian simak ya materi dari Bu Guru, dibaca. Sekarang Nanda yang laki-laki menyebutkan nama malaikatnya. Contoh, nama malaikat 1 Jibril. Kemudian nanti yang Nanda perempuan menjawab tugasnya menyampaikan wahyu. Siap? Siap, Bu. Bisa dimulai? Bisa, Bu Guru. Bisa, Bu. Ya. Nama 10 malaikat Allah beserta tugasnya. Yuk. Jibril. Menyampaikan wahyu. Ya, sip. Menyampaikan wahyu. Pembagi rezeki. Betul. Bagi rezeki. Profil. Peniup trompet. Oke, terus Profil. Israel apa? Nyawa. Terus Benar. bukan. Alam kubur. Ya, kemudian Akhir. terus Penanya kebaikan. terus Akhir. Mencatat amal baik. ya, sip. Akhir. Mencatat amal buruk. Oke. Menjaga pintu neraka. Menjaga neraka. Tujuan. Menjaga surga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yaitu tadi yang sudah kalian sampaikan itu yang sudah disebutkan adalah nama-nama malaikat beserta tugasnya. Baiklah, Bu Guru akan mengkupas, menjelaskan masing-masing dari nama malaikat tersebut dan juga tugasnya ya. Yang pertama, malaikat Jibril. Tadi malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Contohnya kita sebagai umat Islam. Umat Islam umatnya siapa Nabi kita ya?
Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah berupa apa? Kitab Al-Quran. Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah berupa kitab Al-Quran melalui malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, ya, hanya menyampaikan wahyu itu dari Allah. Kita lanjut, yang kedua yaitu malaikat apa, Nana? Mikail. Malaikat Mikail tadi sudah disebutkan tugasnya itu membawa atau membagikan rezeki. Hujan itu hujan bagian dari rezeki. Itu tugasnya malaikat Mikail. Perlu digarisbawahi bahwa malaikat Mikail itu adalah hanya bertugas membagikan rezeki itu, bukan yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan malaikat Mikail ya, Nana. Ya, jadi yang memberikan rezeki, yang memberikan rezeki adalah Allah. Dalam ya bagaimana? Malaikat Mikail berarti kurir ya. Iya. Bukan. Ya, kalau di kehidupan kita ya seperti itu, membagikan. Jadi dapat tugas dari Allah membagikan rezeki, tapi rezeki itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian kita tidak boleh salah paham. Jadi yang memberi rezeki adalah malaikat Mikail, bukan. Malaikat Mikail itu hanya membagikan rezeki saja, tapi yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu malaikat Israfil. Malaikat apa, Nana? Israfil. Nah, tugasnya itu meniup sangkakala. Kalau di bahasa kita sangkakala apa ya? Semacam trompet apa ya? Trompet. Ya. Meniupnya itu 3 kali. Ya. Jadi pada tiupan pertama itu nanti akan membuat manusia itu panik lari-lari, ya. Yang kemudian tiupan yang kedua membuat manusia mati, dan tiupan yang ketiga membangkitkan manusia. Itu terjadi pada hari apa? Tahun baru. Tahun baru pada hari kiamat. Pinter. Bu Guru tanya. Dalam, ya bagaimana Nanda Alif? Itu malaikat Israfil kan tugasnya niup sangkakala ya. Ya. Berarti sekarang masih nganggur dong ya, Bu? Ya nanti tugasnya belum saatnya. Oh gitu ya, Bu. Ya. Aja disit, Mas Alif. Iya. Wah, Tunggu dulu. bahaya. Iya. Bahaya nggih, Bu Guru. Iya, makanya kita harus sebelum sangkakala itu ditiup, kita itu harus sedini mungkin mempersiapkan bekal kita. Ya anak-anak. Sangu ya Bu Guru? Iya, sangunya harus banyak dulu. Ya, sangunya apa aja? Biar sangu kita banyak. Amal ibadah kita, amal baik kita harus lebih banyak. Nanti amal baik kita juga ada tugasnya sendiri, ya, yang mencatat. Kemudian yang selanjutnya malaikat Israil. Malaikat apa, Nana? Nah, ini malaikat Israil tugasnya mencabut nyawa. Ya, takut apa tidak kira-kira? Takut. Nah, makanya kalau kita takut, ya kita harus memperbanyak ibadah kita biar malaikat Israil itu ketika mencabut nyawa itu dengan halus, tidak kasar, ya. Kemudian malaikat Israil itu juga terkenal dengan malaikat sebutan malaikat maut. Malaikat apa? Maut. Iya, karena tugasnya itu mencabut nyawa. Itu tugas dari mati, Bu Guru. Allah. Dalam Maut artinya mati, Bu Guru. maut iya mati. Ya, itu. Makanya kalau kita ingin dicabutnya secara halus oleh malaikat Israil, ya, perbanyak amal ibadah kita. Oke, siap anak-anak? Ya.
Siap, Bu Guru. Sip, anak soleh dan soleha. Bisa dilanjutkan? Oke, selanjutnya untuk malaikat yang kelima dan keenam adalah malaikat mungkar dan nakir. Ya, tugasnya itu menanyai di alam kubur. Maksudnya di alam kubur berarti alam kubur itu alam untuk apa? Manusia yang apa? Mati. Iya, meninggal, kalau manusia masih hidup kira-kira ditanyai tidak oleh malaikat mungkar nakir? Tanya pakai. Iya, ya Kan masih tidak. hidup. Iya, nanti lari takut ya. Kemudian malaikat mungkar itu tadi sudah dijelaskan di awal ya, yang kalian sudah baca tadi, tugasnya itu menanyai di alam kubur untuk perilaku yang baik. Kemudian kalau nakir, perilaku yang menanyai di alam kubur, perilaku yang buruk atau Mas Iwan itu Bu Guru. iya tidak boleh. Jadi Ya pacaran baik Bu Guru loh. iya kita harus perbanyak amal baik kita. Jadi ketika kita sudah mati kelak di alam kubur, kita nanti ketika berjumpa dengan malaikat mungkar dan nakir, kita tidak takut ya anak-anak ya. Baik, Bu Guru lanjutkan. Untuk yang ketujuh yaitu malaikat raqib. Malaikat apa? Orangnya Bu Guru. Malaikat raqib adalah nama malaikat yang menulis segala amal kebaikan kita. Ya, malaikat raqib biasanya bersama dikaitkan dengan malaikat atid. Jadi, semua perbuatan manusia yang baik itu pasti akan dicatat oleh malaikat catat semuanya ya. Jadi nanti kalau yang baik misalkan rajin sholat itu malaikat raqib yang mencatat ya. Kemudian berbakti kepada orang tua juga nanti ya apa amalan baik apa contohnya tadi Bu Guru sudah menyebutkan 2 amal baik yang dicatat oleh malaikat raqib tadi, berbakti kepada orang tua, terus ngaji. Coba sekarang satu-satu Bu Guru tunjuk ya. Bu Guru saya Baik ya, coba Nanda Siti Komariah, amal baik apa? Suka ngaji dan baca Al-Quran, Bu Guru. Iya, sip. Nanti yang sudah disebutkan jangan disebutkan lagi ya. Kemudian Nanda Iwan, amal baiknya apa lagi? menyayangi teman, Bu Guru. Wes, menyayangi teman, ya sip. Pacaran baik. Teman. Terus Nanda Susti, contohnya apa lagi? Saya Bu Guru. Sholat, Bu Guru, sholat. Apa? Sholat, Bu Guru. Oh iya, sholat sehari semalam ada berapa? 5 waktu harus dikerjakan. Atau 5 waktu. Iya. Terus yang selanjutnya Ya. untuk malaikat atid ya, nanti Bu Guru Contohnya Bu Guru. Ya, malaikat atid itu tugasnya berkebalikan dari malaikat raqib. Kalau tadi raqib kan mencatat amal baik. Kalau malaikat atid tugasnya itu mencatat amal buruk atau amal jahat manusia. Ya. Amal buruk manusia itu contohnya apa saja? Coba Nanda Risa. Ya, Guru. kemarin Iwan ngerebut cilok saya itu. Nah, itu tidak boleh itu merebut ya. Terus Rebut. harus kalau seperti itu berarti harus meminta izin sama ya Mas Iwan ya. Sudah Nanda Iwan ya. izinnya kemarin. Izin. Iya, tidak boleh merebut itu tidak baik ya. Selanjutnya Nanda Yuni. Contoh amal buruk apa lagi Nanda Yuni? Kalau itu Bu, kemarin kan ada temanku sukanya itu
Ini ambil pensil temanku yang satu bang. Itu Mas Moko. Iman itu Mas Itu Iman. mencuri tidak boleh, betul ya, betul. Mencuri juga tidak boleh ya. Kalau mencuri tidak boleh, nanti kalau ada yang mencuri itu nanti dicatat oleh malaikat atid ya. Terus masih Tapi nggak banyak boleh ya, lagi ya, nggak boleh, harus minta isi ya sama yang punya. Jadi amal baik dan amal buruk kita sebagai manusia itu nanti dicatat oleh malaikat raqib dan atid yang nantinya itu yang akan menjadi bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan apa? Kalau amal baik kita pas ditimbang besok ternyata lebih berat, kira-kira dapat hadiahnya apa ya? Kalau amal baik surga. Ada yang kepengen masuk surga? Saya Bu Guru. Iya, semuanya ingin masuk surga. Bu Guru pengen masuk surga, anak-anak pengen masuk surga. Makanya marilah kita perbanyak perbuatan baik, perbanyak ibadah kita. Siap, Bu Guru. Kemudian kalau timbangan kita lebih berat amal buruknya, kira-kira imbalannya apa ya? Kasih api. Nah, Neraka Bu Guru. ada yang pengen masuk neraka? Tidak mau. Ya, jangan. Alhamdulillah min dalik. Jangan ya. Semoga kita semua anak-anak kelas 4, Bu Guru itu semuanya masuk surga. Amin. Allahumma amin. Bu Guru lanjutkan, untuk malaikat yang ke-9 adalah malaikat Malik. Ya, malaikat Malik itu tugasnya menjaga pintu neraka. Ya. Berarti tidak pernah tersenyum ya Bu Guru. Iya, karena neraka itu identik dengan api yang panas, sangar ya. Guru jualan tiket berarti ya. Iya, bukan tiket. Ada yang mau beli tiket masuk neraka, ada yang mau aman. Nggak mau karena di neraka itu panas, identik dengan api. Yang Ya, jadi dijaga pintunya. ya. Jadi tadi kalau amal buruknya ditimbang kok lebih berat, siap-siap berarti berjumpa dengan malaikat Malik ya. Malik. Di neraka. Jangan sampai anak kelas 4 semuanya anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah semuanya tidak akan masuk neraka. Amin. Ya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu tugasnya menjaga pintu surga. Menjaga pintu Kakak surga. saya itu, Bu. Oh, Nanda Moko kakaknya namanya Ridwan ya? Iya, Mas Ridwan itu kakak saya. Iya, itu bagus itu. Berarti mengambil dari nama malaikat penjaga pintu surga. Ya, kalau amal baik kita, amal yang tadi dicatat oleh malaikat raqib ternyata ditimbang kelak lebih berat, kita siap-siap akan berjumpa dengan malaikat Ridwan untuk masuk surga. Allahumma amin. Pengen ya? Ya. Ya, Bu Guru. Kemudian anak-anak, untuk mempermudah kita dalam menghafal ya serta memahami nama-nama malaikat beserta tugasnya, Bu Guru ada tepuk yang namanya tepuk malaikat. Bu Guru beri contoh dulu ya. Kalian memperhatikan dulu. Tepuk malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 malaikat Allah yang harus kita ketahui. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rizki,
Israfil tiup trompet, Israel cabut nyawa, Mungkar Nakir penanya di alam kubur, Raqib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Malik jaga neraka, Ridwan menjaga surga. Bisa semuanya? Bisa. Bareng-bareng ya, kita bersama-sama ya. Yo, tepuk malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, sepuluh malaikat Allah yang bersenang-senang Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagi rezeki, Israfil trompet, Israel cabut nyawa, Munkar penanya di alam kubur, Raqib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Malik jaga neraka, Ridwan menjaga Yes. Baiklah, nanti Bu Guru kirim di grup WA ya, di grup kalian nanti tepuk dan lagunya nanti Bu Guru kirim, jadi kalian bisa menghafalkan di rumah. Ya, baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini tadi sudah Bu Guru sampaikan ya kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini tadi tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Tadi malaikat diciptakan oleh nur atau cahaya. Kemudian beriman kepada malaikat tadi apa ya? Meyakini Percaya. Ya, percaya bahwa malaikat itu ada. Kemudian malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Kemudian tadi kita juga sudah mempelajari tentang malaikat itu ada 10 malaikat yang kita harus ketahui ya, dan juga tugas-tugasnya ya. Baiklah, selanjutnya nanti Bu Guru beri soal, ada 3 soal ya, silahkan dikerjakan ya, dikerjakan di rumah, Ini nanti karena Bu Guru ada rapat, jadi nanti soalnya silahkan dikerjakan di rumah. Minggu depan kita akan koreksi bersama soal tersebut, nanti Bu Guru nilai ya, untuk menjadi nilai tugas materi yang pembelajaran ke-7 ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Paham, Bu Guru. Ya. Selanjutnya sebelum Bu Guru akhiri, marilah kita bersama-sama membaca lafal hamdalah agar ya, karena kegiatan pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Yo, Bu Guru
pimpin baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya Bu Guru mohon maaf atas segala khilaf. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, semangat belajar, semangat menuntut ilmu, semangat selalu berbuat kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma a'fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah, Pak? Ampun Pak Rokib, Bu Retno. Ya, semuanya pol ya. Ini mestinya jam 3 rampung. Ini sampai jam berapa ini? Jam 4 kurang seperempat, ya, Jam Pak. 3.45. Jadi Terlalu ini bersemangat, Pak. iya, semangat nggak bisa direm. Oke. Mohon Satu maaf, setengah Pak. doang. Oke. Ngapunten. Ya, oke. Saya beri catatan ya, nanti ini seterusnya ini Bu Retno. Bu Retno ada, Bu Retno? Ada. Ada, Pak. Oh ya, oke. Saya dulu ya. Yang pertama, ini tadi siapa? Alif ya? Iya Pak. Alif ya. Oke. Kemudian yang kedua, Haryanto ya, saya ya. Haryanto Pak. Haryanto. Yang ketiga, Mas Rudi Purnomo ya. Ya. Kemudian yang terakhir Ita Misan. Ya, ini saya ambil aja global ini ya. Yang pertama itu tolong manfaatkan media ini secara maksimal. Maksimal itu misalnya ya tadi ya yang kayak dari Ita tadi sudah menggunakan PowerPoint ya. Sudah bagus lagi kalau menggunakan video. Tadi sudah ada yang menggunakan video tadi siapa tadi? Kayaknya Belum, Pak. Belum, Pak, video. Katanya ya nanti ada videonya, silakan dibuka. Gitu. Mas Alif, Pak Alif tadi. Oh, Pak Alif ya. Iya. Itu sudah ada videonya belum? Ada Pak. Videonya ada, Ada, cuma ya. nggak ditampilkan karena waktu. Ya. Itu antara lain menggunakan media. Jadi, media dimanfaatkan. Misalnya tadi Ita itu menghafalkan nama-nama malaikat. Rata itu kan ada mainan ya, ada kalau mengajar kelas rendah itu ya istilah secara keseluruhan itu masih banyak menggunakan nyanyi-nyanyi lagu-lagu. Bahkan kalau zaman dulu itu meskipun sudah tua-tua ya ada lagu-lagunya karena semua orang senang lagu, hanya karakter lagunya saja yang berbeda. Kan nanti ya tetap ada sisi permainan, ada. Jadi yang pertama manfaatkan media, di dalam media itu bisa saja ada permainan, ada lagu. Ada warna-warninya itu yang memancing kreativitas. Ada lagi yang diperlukan misalnya kayak ini singkatan-singkatan. Malaikat itu juga disingkat. Sholat itu misalnya untuk mempermudah meskipun ada ini ya per member misalnya
Kalau sholat 5 waktu itu Islam, Isya, subuh, luhur itu zuhur bahasa ini. Bahasa Jawa, lohor ya. Asar, maghrib. Itu orang Islam harus melakukan ini sholat sesuai dengan keislamannya. Umpama begitu. Nama nabi-nabi yang kategori ulul azmi, Nimim, misalnya Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Jadi ada singkatan jika ini bisa disingkat yang. Nah, selanjutnya itu adalah ini internalisasi karakter. Internalisasi karakter itu misalnya kayak tadi ya. Ini tadi kan ada Wali Songo. Tadi Alif sama Rudi kan Wali Songo ya. Nggih, Pak. Iya, Wali Iya, Songo. benar ya? Iya, betul. Rudi sama Mas Alif. Ya, Betul. Wali Songo. Nah, itu ini diungkapkan kaitannya dengan pembentukan karakter. Jadi pendekatannya historis. Ada sejarah Wali Songo. Karakter yang dibangun oleh misalnya begini, kok bisa ya Indonesia itu waktu itu Jawa itu negaranya hebat sekali, teknologinya canggih, alat musiknya saja pakai logam. Di negara-negara lain alat musiknya itu paling kan senar atau petik ini gesek biola. Kalau ini di kita itu gamelan itu logam dan perangkatnya banyak sekali. Canggih berarti. Coba peninggalannya saja Borobudur kayak gitu. Di tempat lain nggak ada yang seindah itu. Nah, dan seterusnya. Tetapi dengan Wali Songo tidak kalah canggih. Ini intelektual yang sudah ini kaliber internasional dikirim oleh kerajaan Turki Utsmani untuk masuk ke Indonesia. Ya, dengan berbagai skill, kompetensi, ahlinya, macam-macam. Coba istana ditembus oleh. Itu nanti diceritakan kaitannya dengan anak itu ya nanti itu lagi. Tapi orang bisa melakukan improvisasi untuk pembentukan karakter sebagai pemberani tapi berakhlak. Orang punya karakter untuk ulet, pantang menyerah, tetap terus maju untuk yang menegakkan syariat Allah. Ya. Tanpa ketangguhan dan keterampilan kecanggihan ilmu dan teknologi yang dia miliki, bahasa Jawa ini tangeh lamun, tak mungkinlah bisa masuk ke istana. Coba ini raja-raja Islam itu asalnya dari kerajaan yang berkuasa loh ya. Raden Fatah itu dari Majapahit, keturunan Majapahit. Berarti kan kiai ulama wali itu masuk istana. Sultan Hasanuddin, kemudian Kesultanan Cirebon, Syarif Hidayatullah, itu bagian dari Pajajaran. Luar biasa. Kita ini sudah memiliki mendapatkan warisan adiluhung kayak gini aja mempengaruhi pemerintah belum mampu. Padahal pemerintahnya Islam. Ya, makanya ini pembentukan karakter di sini. Nah, itu nanti namanya hidden kurikulum,
mungkin tidak ditulis di situ ya. Di dalam RPP itu tidak ditulis secara verbal gitu, tapi itu disampaikan makan karakter. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan adalah ini, saya menawarkan ya besok ya, besok Hari Kamis. untuk iya, bisakah kalau misalnya nanti saya itu hari kan berarti masuk lagi hari Kamis ya? Kamis, nggih, Kamis, Pak. Hari Kamis itu tanggal 2 ya? Iya, tanggal 2, Pak. Hari Kamis itu tanggal 2. Nah, bisakah misalnya di besok itu untuk presentasi, tapi ini pagi kira-kira jam 10. Nggih, insyaallah bisa, Pak. Karena ini saya pesawatnya itu jam 4. Ya. Pesawatnya jam 4. Di dalam pesawatnya nggak mungkin saya bisa ini. Nah, tanggal 2-nya itu ada cara presentasi dan uji kompetensi untuk calon asesor ini beban kerja dosen BKD. Itu ini ujian online dari Jakarta, dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Dikti. Semua dosen yang sudah memenuhi syarat, ini UIN Saizu Purwokerto, kemudian UIN Raden Mas Said Surakarta, sama UIN Samarinda itu bareng ujian. Nah, itu mulai dari pagi di mengandalkan materi, kemudian sorenya jam 1-nya itu ujiannya. Bersamaan dengan itu ada ini rapat juga ini. Jadi double ini. Karena itu untuk gantinya tanggal 2, maju tanggal 1 gimana? Nggih, Pak. Nggih, insyaallah siap. Nggih. Jam 10 nanti jangan selama yang sekarang, jangan kelamaan. Nggih. Karena ya, pertama ini menyampaikan ya. Ini Mbak. Itu ini catatan saya ya. Nanti kaitannya dengan yang tertulis nanti ini ada di laman LMS. Di LMS itu nanti akan ada yang tertulis. Silakan Bu Retno. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada intinya sudah bagus. Namun di persepsinya dengan alokasi waktu seharusnya disesuaikan dengan RPP. Kita kan acuan RPP ketika mengajar. Jadi alokasi waktu, terus di sini langkah-langkah pembelajaran itu ada ya, tolong disesuaikan dengan yang ada. Terus metodenya juga diperhatikan. Misalnya di situ tertuang metode apa saja ya, itu yang dijabarkan di situ. Kayaknya hanya itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau ini ngajar biar ada match dengan sebelumnya, itu memang ada pre-test, ada post-test. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan
mengawali atau mengkaitkan dengan pelajaran sebelumnya. Yang kedua, menjajaki kira-kira kemampuan sampai mana. Kemudian nanti prosesnya itu ini menangkap kira-kira hasil serapan pemahaman yang dimiliki oleh siswa terhadap apa yang disampaikan oleh guru itu seberapa ini efektivitasnya itu proses tadi yang disampaikan. Saya pikir itu mari kita akhiri, jangan lupa melihat lagi pada jadwal yang ada itu kecuali untuk besok ya, untuk tanggal 2 saya minta dialihkan di tanggal 1 jam 10-an. Ini nanti ini tolong Mas Alif Isomuddin. Iya, Pak. Isomuddin ya? Isomu, Pak. Isomuddin. Isomu Rofi'i. Isomu. Oh. Oke, ya nanti siapkan ini obor rampeling ya ini. Iya, Pak. Ini saya masih OTW. Ya nanti akan saya masukkan ke LMS-nya. Kalau di ini di mobil mentul-mentul nggak bisa ini macetnya, malah keliru ini salah pencet. Demikian mari kita akhiri dengan mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang kita pelajari berkah manfaat, lulus semua. Alhamdulillah. Amin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun Pak Rokib, Retno matur nuwun. Untuk besok istirahat. Siap. Siap. Siap, Bu. Matur nuwun, Bu. Kesehatan. Siap.